Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnima Fitri. Jadi di sini saya akan menganalisis sebuah film pendek yang berjudul Unbaidah. Pada film Unbaidah ini diceritakan pada saat bulan Ramadan di suatu desa atau di suatu kampung. Pada awal film diceritakan tentang orang-orang yang telah selesai melakukan sholat tarawih, di mana ada seorang ibu yang bernama Bubaidah yang memiliki sifat buruk, di mana dia selalu mengharapkan hal lebih untuk dirinya sendiri dan untuk anak dan suaminya. Di mana saat sholat tarawih setelah selesai mereka akan mendapatkan takjil per orang. Akan tetapi Bubaidah ini selalu mengambil lebih takjil yang dialasankan untuk anak dan suaminya. Padahal anak dan suaminya juga sudah mendapatkan takjil sendiri. Tapi Bu Abedah selalu mengambil hak orang lain untuk dirinya. Di tengah-tengah film diceritakan tentang ada salah satu tetangga dari Bubaidah yang mengalami musibah, dan ibu-ibu di sekitaran lingkungan tersebut berinisiatif untuk menolong keluarga yang mengalami musibah tersebut. Lain halnya dengan Bubaidah yang niat membantunya itu bukan karena sayang melihat keluarga yang mengalami musibah, akan tetapi dia mengharapkan nasi berkat pada saat tahlilan tersebut, di mana memang pada dasarnya acara tahlilan itu akan memberikan nasi berkat per orang. Setiap orang yang datang akan diberikan 1 kotak nasi berkat. Tetapi Bubaidah ini tidak seperti ibu-ibu yang lain. Dia menyimpan nasi berkat milik orang lain untuk dirinya sendiri, untuk suami dan anaknya. Padahal anak dan suaminya tidak ikut dalam acara tahlilan tersebut. Sehingga karena sifat Bubaidah ini, orang lain yang datang tidak mendapatkan nasi berkat tersebut. Tetapi karena ibu-ibu yang lain sudah mengetahui sifat buruk Bubaidah ini, dia mengatakan kepada keluarga, tidak apa-apa karena saya mengetahui orangnya, seperti itu. Karena kebiasaan buruk Bubaidah ini, ibu-ibu yang lain sudah tidak menyukai Bubaidah lagi, karena dia selalu mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri. Dan ibu-ibu ini berinisiatif untuk mengerjai Bubaidah supaya Bubaidah merasa jera dan tidak melakukan hal itu lagi. Dan di tengah film, ibu-ibu tersebut mengerjai Bubaidah dengan menakut-nakuti Bubaidah dengan sebagai hantu seperti itu. Karena sudah ditakut-takuti, Bubaidah ini merasa ketakutan dan merasa bersalah karena telah melakukan hal tersebut. Dan saking takutnya dia mengembalikan nasi berkat yang telah diambilnya, dan ibu-ibu yang lain mengambil kembali nasi berkat yang telah dikembalikan Bubaidah. Akibat dari perbuatan Bubaidah ini, anak dan suaminya juga mengalami teror yang dialami Bubaidah sendiri, yaitu ditakut-takuti oleh para ibu-ibu lain, seperti itu. Jadi, karena satu sifat buruk yang dilakukan oleh satu orang, orang lain juga mengalami hal-hal buruk seperti itu. Walau dalam tanda kutip hal-hal buruk itu dikerjai seperti itu kan, tapi karena perbuatan Bubaidah ini yang selalu mengambil hak orang lain, anak dan suaminya juga terkena teror dari ibu-ibu yang mengerjai ini. Dan di akhir film, Bubaidah merasa bersalah telah melakukan hal tersebut, seperti itu. Dan ibu-ibu yang mengerjai Bubaidah sendiri merasa puas karena telah mengerjai Bubaidah dengan alasan untuk memberikan efek jera supaya Bubaidah tidak melakukan sifat buruknya lagi, seperti itu. Baik, pesan moral yang dapat kita ambil dari film Unbaidah ini adalah kita sebagai manusia jangan berperilaku tamak atau serakah dan mengambil hak orang lain, karena hak orang lain itu adalah milik dia dan hak kita adalah milik kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri untuk memuaskan hasrat sendiri, sedangkan yang kita ambil itu adalah milik hak orang lain.
dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 96 yang artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, dan bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini menceritakan bahwa ada orang-orang yang bersifat paling loba di kehidupan dunia, dan sifat lobanya mereka itu melebihi dari orang-orang musyrik. Jadi ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dicontohkan dalam ayat ini adalah kaum Yahudi di kala itu. Mereka tidak hanya pelit, melainkan juga rakus. Bahkan jika terdapat sistem riba yang menjerat pihak peminjam itu lalu dinisbatkan pada kaum Yahudi. Maka dalam ayat ini diceritakan tentang orang-orang yang memiliki sifat tamak dan rakus atau serakah. Kedua sifat ini merupakan sifat tercela atau sifat tidak terpuji. Dalam film Ubaidah ini juga Bu Ubaidah ini diperankan sebagai orang yang tergolong tamak atau serakah karena selalu mengharapkan sesuatu yang lebih untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk anak dan suaminya dengan mengambil hak orang lain. Sedangkan yang kita ketahui bahwa hak kita itu hak kita, dan hak orang lain itu milik orang lain. Ada beberapa dampak dari sifat tamak dan rakus ini, yaitu yang pertama, seseorang yang serakah tidak bisa berpikir jernih lagi karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak akan memikirkan orang lain lagi. Bagaimana caranya agar dia bahagia walaupun yang dikerjakannya itu tergolong tidak baik. Yang kedua yaitu akan memiliki sifat egois yang muncul bersamaan dengan sifat serakah. Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan peduli dengan orang lain lagi. Itu yang dikatakan dengan sifat egois. Dan juga seseorang yang memiliki sifat tamak ini, yaitu dalam hatinya akan ada sifat iri hati melihat orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu orang lain akan menjauh, seperti hal di film Ubaidah ini, dimana karena sifat buruk Bu Ubaidah ini, tetangga-tetangganya atau orang-orang di sekitarnya tidak menyukai Bu Ubaidah ini. Kalau Bu Ubaidah ini tidak merubah sifatnya, lama-kelamaan orang akan terus jengkel dan orang-orang di sekitarnya itu akan lebih menjauhi dia, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu orang yang serakah hanya mencari kebahagiaan yang semu. Apa itu? Yaitu dia hanya memikirkan kepuasan dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Dia hanya berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, walau itu dengan cara yang tidak baik atau cara curang, seperti itu. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan kebahagiaan sesaat, seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya analisis dari film pendek yang berjudul Ubaidah ini. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.